Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini channel pertama dari Roy Gondrong Makan Makan. Oke. Di sini kita mau review usus goreng ya. Usus goreng teman kita nih, Bos. Dari mana itu? Jadi teman-teman kita ini ada produksi usus goreng, ada 3 varian, Bos. Apa aja tuh, Pak Roy? Oke, untuk rasanya ada yang original. Original kayak gimana nih? Ini yang original kayak gini nih, Bos. Ini original, yang ini original. Ini belum ada mereknya. Jadi teman-teman kalau mau beli dan bikin merek sendiri ini bisa. Bisa dong. Bisa. Ini bisa. Label ya? Bisa. Pakai label lu sendiri, coy, bisa nih. Bisa. Harganya berapa nih? Harganya masih di bawah 25.000, Bos. Worth it banget tuh. Worth it banget, Bos. Jadi lu bisa jual di Shopee, di Tokopedia ataupun di Lazada, ini bisa banget. Ini original, beratnya 250 gram. Bisa buat makan bertiga ya? Bisa. Ini kita mau tes. Katanya sih, kata teman gua yang produksi ini enak pakai mie, gitu, Bos. Wah, pas banget nih, pas banget. Kosan, ya? Pas banget buat anak-anak kosan nih yang pada mager mau keluar, bisa banget nih. Jadi lauk ya? Jadi lauk, Bos. Ini tadi, ini gue benernya udah beli tiga, tapi yang 2 udah habis. Enak banget sumpah, ini enak banget. Ini original, baru mau gue review. Ini kemarin gue habis nih, yang ini nih. Sorry. Kayaknya nih pekat banget nih cabenya nih. Wah, ini Bos ada daun jeruknya, Bos. Wangi ya? Ada daun jeruknya. Ini produksi sendiri, home industry. Ini yang rasa pedas. Oh, berarti nggak beli dari orang lagi ya? Enggak, dia langsung produksi sendiri, homemade, dan enak banget. Ini rasa pedas, yang rasa keju, barbecue udah habis sama gue sendirian tuh kemarin. Oh, keju juga ada? Habis sama gue sendirian, Bos. Nanti perpaduan tradisional dan western ya? Ngeri, sedap ya pokoknya. Ngeri ya? Ini mau kita langsung tes. Teman kita udah buat nih mie goreng. Bos, boleh bisa liatin, Bos. Nih, baunya udah kecium. Ngeri, Bosku. Nggak ada obat. Ini udah ada mie goreng. Kita mau tes dari yang original. Langsung dicoba sama teman kita nih. Namanya Bos Indra. Oke. Silakan, Bos. Ya, kita coba dulu nih. Kalau pakai yang pedas kayaknya udah nggak bisa nih. Ya kan udah tinggal dikit, sorry, udah kehabisan sama gue kemarin. Original. Coba yang original dulu. Kita coba yang original. Teksturnya lumayan ini ya. Asik banget ya, garing, Bos. Jangankan ini buat campuran mie, buat dikemil sendiri aja enak banget, serius. Lu cobain deh. Cobain deh, lu cobain. Ini gue baru pertama kali nih, Bang Roy, ini nyobain ususnya nih. Ini usus yang original. Ini gue udah keempat kali gue pesen. Gue udah sering banget beli, dan ini yang keempat kali gue beli. Ini masih crispy loh. Mantap ya. Ini gue beli 2 minggu yang lalu, dan karena ini aman, maksud gue nggak ada pengawet, nggak ada apa, ini masih aman dan masih gurih. Mantap banget pokoknya. Enak nih. Gurih. Cobain yang ini ya. Yang pedes itu gue udah kehabisan. Kemarin gue sambil bengong nyemil sambil nonton Netflix, nggak tahu ya tinggal dikit gitu. Gue jadi minta lagi nih. Sikat, Bos. Jadi ini sih sekalian gue buat ajak teman-teman kalau yang belum punya bikin ide usaha dan nggak perlu modal besar, ini bisa banget. Jadi lu cuman modal namanya brand, lu bisa gitu. Beli, nanti lu bikin, lu tempelin brand, lu jual lagi gitu, Bos. Dan ini pedesnya, wah pedesnya enak banget. Ada daun jeruknya, Bos. Wangi daun jeruk juga ya kan, enak banget ini. Gurih masih dapat nih. Gurih banget ini. Gurih banget. Langsung kita sikat aja kali ya mie-nya ya. Iya. Ya kita langsung tes pakai mie. Kita kan udah coba tadi ngambil yang tanpa mie, kita coba yang pakai mie. Apakah rasanya berubah atau lebih mantap? Oke. Ini enak banget nih ya, sambil ditimbangin juga makan usus. Bisa, ngeri kali. Tunjukin dong, gimana nikmatnya tuh mie-nya. Dari diaduk dulu. Gurihnya ususnya loh.
Ini bikin perut gua lapar kalau kayak Gua gini, jadi bro. lapar ini. Kita anak kosan gimana ya kalau nggak jauh dari mie? Gimana? Kalau ini mana mie goreng nih? Teksturnya emang nggak bohong, enak banget. Enak ya? Enak banget. Mantap ya? Sumpah enak banget. Dan ini harganya terjangkau banget. Ini harganya di bawah 25.000. 250 gram. Dioper nih Bang Roy ini. Aduh. Harus nyobain. Pokoknya lu harus nyobain anak-anak kosan. Ini bisa buat teman-teman lu yang lagi pada bete di kosan nonton Netflix. Sebenarnya gua udah nggak Bisa. boleh makan malam ini. Iya. Cuman aduh, wah. Kalau lu makan malam nggak bisa siang. Oke, kita tes ya. Tes ya, tes Sok, dulu. semua. Pecah banget. Suaranya. Bang, coba deketin Bang, suara kriuknya Bang di depan kamera Bang. Ya, cobain ya. Wih. Aduk-aduk mie aja masih tetap garing. Ngeri kali bosku. Ngeri kali. Gimana, Bang Roy? Oh, gue juga harus coba ya. Gue juga harus Aduh, coba. Oke, aja. siap. Ini mie goreng baru banget kita buat ini. Kita mau syuting iya. Kalau ususnya ini gue udah pesen sekitar 2 minggu yang lalu dan lo bisa dengerin suara kriuknya bos. Aduh. Walaupun dia udah diaduk-aduk sama mie, kena bumbu tetap garing ya. Nggak lembek, nggak berubah teksturnya bos. Tetap masih garing bos. Gue nyobain ininya ya, mie sama ususnya gimana rasanya bos? Cobain perpaduannya. Wih, ngeri kali. Langsung dibantai Bang Roy. Hmm. 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 Nyangkut rambut gua. Gondrongan itu apa? Grooming dulu, grooming. Gila. Mantap. Wangi dari ususnya enak, dari Oh. Indomie enak. Teksturnya juga mantap. Ngeri kali. Ini bisa makan apa ya? Mie-nya bisa nambah lagi. Ini harus double juga ini. Bener. Gua pernah lagi ya, yang punya nggak enak. Nanti ini ngomel. Sebenarnya coba-coba aja tadinya. Iya. Pakai usus nyambung gak nih? Ternyata nyambung. Ternyata enak banget. Enak ini. enak banget. Apalagi yang suka pedes kan, campur yang usus pedesnya. Wanginya daun jeruknya bukan main. Inilah, gua suka sama orang-orang yang kreatif, yang bikin home industry makanan ini. Ini keren. Jadi yang bikin terobosan. Setahu gua tuh dulu usus itu makaroni bos. Usus makaroni. Iya, tahu kan lu yang dari makaroni? Yang sebutnya usus tuh dulu makaroni, bukan usus inian. Sebenarnya tuh usus pembuatan. Nah, Pesanan aja bahasanya. setuju. Nah ini kalau yang ini usus asli bos. Dan emang rasanya itu enak dan nggak bau amis sama sekali coy. Bener Bang Roy, nggak bau amis ini. Nggak bau amis sekali. Nggak Ini bau amis. pengolahannya bagus ini. Maksudnya sampai ke dalam-dalamnya tetap garing guys. Benar. Dan ini bakalan nambah lagi nih guys, gue guys. Asli. Kebetulan dia lagi lapar guys. Dia baru balik kerja. Jadi kebetulan teman gue ini baru balik kerja. Dia di daerah mana bos? Condong catur. Condong Catur. Gue bilang lo harus nyobain produk teman kita. Dia ini produksi usus. Ya udah sekalian lo buat mie, gue tawarin pakai usus dan dia bilang oke, rasanya mantap banget pokoknya. Ini gue yakin nih ususnya usus pilihan terbaik ini. Dan cara pengolahannya itu yang bikin gue heran. Dia itu nggak bau amis, nggak bau apek dan enak gitu, nggak berubah rasa. Banyak nih Bang Roy nih. Di luar sana kan kayak kita beli usus yang udah balan gitu. Itu masih bau anyirnya masih ada tuh. Anyir tuh dalam artian bau belum terlalu matang gitu. Iya, dan kadang-kadang itu masih rada-rada bau amisnya itu masih ada. Betul, bau anyir tuh. Dan ini gue udah membuktikan aman banget, nggak ada namanya bau-bauan. Waalaikumsalam. Kita datang. Ada. Usus. Ya, nih ada kebetulan teman kita juga baru datang nih, Mr. Aji. Dia harus nyobain produk kita biar tahu rasanya produk usus. Cobain ususnya nih. Ayo, Mas Aji, coba dicobain ini produk kita teman kita nih. Nih, Datang ya dia. kita satu kosan semua ini. Lo review rasanya gimana bos? Coba bos. Enak gak? Asik ya? Halo. Wih, mantap ya? Oh, udah kalau gitu udah enak biasanya. Iya.
Jadi dia baru pulang dari Jakarta, istrinya baru hamilan. Kita ucapin selamat buat teman pagi. kita yang baru lahiran. Anaknya perempuan coy. Bentar lagi istriku juga lahiran. Asik. Katanya terus bisa cepet bikin anak gak sih? Wah ini fakta benar atau tidak? Benar. Konsumsi usus banyak itu katanya mempercepat punya anak. Nah ini gue nanti buka forum kali ya. Nanti gue buka forum karena ini di luar dari sebenarnya kita medis tapi kita nggak mendalam perihal itu benar atau tidaknya nanti kita coba buka forum dan akan kita bahas di lain waktu waktunya kita tentukan ya. Nah tapi kalau yang punya jawaban bisa isi di kolom komentar. Oke, gue setuju banget. Jadi kalau ada yang tahu jawabannya itu benar atau enggak bisa chat di bawah sini bos. Oke, mantap. Tapi ngomong-ngomong minyak masih utuh nih. Wih, sikat lagi bang. Sikat lagi bos. Dia kasih kan makan usus itu. Itu. Bayangin dari penuh tinggal segini. Ini padahal nih stok gue 3 hari bos disikat sama dia. Oke. Aduh, ya oper lagi nih bang Roy ini. Wih, mantap. Yaudah, kalau Gue sambil ngerokok ya, soalnya gue. lagi nih nggak bang Roy. Ini kenikmatan. Yang bikin enak itu ususnya. Jadi gurih, ketemu kecap, ketemu sambal itu, wih, mantap pokoknya. Lagi minumnya Yakult. Minum Yakult tiap hari. Encer ntar paginya. Belum tahu pencernaan lu aja. Lu kena tas dulu. Oke, siap. Kalau mau sosial lagi bisa ke bawah nih. Ya, Atau di rumah keluarga mau order bisa. bisa. Buat teman-teman yang mau order itu bisa banget. Nanti chat ke kita, DM aja. Nanti kita balas DM-nya. Mau pesan yang rasa apa, mau berapa bungkus, kita ready. Tapi harus open PO bos, karena ini masih home industry dan nggak ada stok. Jadi kita buatnya langsung ketika ada Pesanan. Gitu. Berarti fresh ya bang Roy ya. Fresh banget. Ini gue bisa jamin fresh banget dan ini aman dikonsumsi. Tapi kalau menurut Mas Tato nih, kalau dibuat di bawah kantor habis nih kira-kira nih kalau kita jual. Ini udah pasti laris kalau gue bilang. Habis. Laris. Iya, Mas Tato dari tadi makan mulu nggak ada ngomongnya saking enaknya dia. Nah, perpaduan bumbu Indomie goreng dengan usus Benar ya Pak. fresh. Ngeri. Mungkin untuk yang punya Indomie bisa kali bikin racikan jadi rasa usus ya. Misus Misus jadinya. Indomie usus. Iya. Tapi emang gimana ya kalau ngomongin snack itu ya, apalagi yang berbau dengan tetelan kering ya. Benar. Itu susah berhenti bang Roy. Benar. Benar. Ya dia ini tadi dari penuh tinggal hampir mau habis nih. Lo lihat bos, 250 gram segini makan bertiga masih ada sisa dan ini enak banget. Ini tadinya gue makan sendiri. Kalau gue makan sendiri itu gue bisa sampai 2 hari sambil nonton Netflix. Ini tadinya buat stok gue, tapi karena ada teman ya kita saling berbagi rezeki, oke? Gitu. Habis makan usus ya kan, mulut dikit, ngambil lagi. Emang the best banget ini usus. Teksturnya mantep, rasanya juga enak, crunchy banget juga. Tapi ini, Recommended lah pokoknya, recommended. tapi menurut gue ini usus yang emang nggak ada yang melempem ya. Nggak ada. Nggak ada melempem ya. Karena kita kenapa nggak ada yang melempem? Kita produksinya itu ketika ada yang open order. Kita nggak stok barang. Ketika ada yang open order, kita langsung proses, kita kirim. Dan sekali lagi ini bukan produk gua, ini temen gua yang produk, kita dikasih tester. Dan akhirnya ketika gua dikasih tester pertama kali itu, wih asik nih gitu. Akhirnya gua ketagihan. Nah ini gua mau coba nawarin ke teman-teman, ternyata asik katanya enak gitu bos. Berarti ini salah satu opsi buat bikin usaha murah meriah ya. Betul sekali. Harganya 250 gram di bawah 25.000. Dan itu belum ada label, bos. Ketika lu tempel label, lu jual di marketplace bisa lebih mahal, bos. Atau Ini dari peluang mulut ke bisnis. mulut ya. Kalau sekarang dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Asal jangan operan bibir ya, bahaya. Iya. Karena bisa bikin hamil bang. Benar. Benar.
itu dari mulut ke mulut bisa jadi hamil. Kenapa? Mulut ke mulut yang baunya ikut ngadu juga. Iya. Bisa aja Bang Roy. Gimana tadi Bang Haji setelah perjalanan jauh makan usus? Ya, nikmat. Nikmat ya, mantap ya. Nikmat. Jadi Mas Aji ini baru nyampe, emang dia ngabarin ke kita jam 1:30, makanya kita nggak tidur malam ini buat nungguin dia bukain pintu. Dia baru pulang habis nemenin istrinya lahiran. Alhamdulillah semua sehat ya Mas Aji ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, anaknya perempuan sehat walafiat, ibu dan bayinya. Itu kalau di rumah dia ada stok khusus digempur lagi apa bikin anak baru? Wih, nambah lagi bos. Coy, bini gue dari steril jadi gue gak vasektomi coy. Waduh. Tapi gue vasektomi. Jadi dokternya SPOG-nya itu paksa bini gue untuk steril. Jadi bukan lu yang di Apa gue tidur gue gak dibelek. Tapi harus sering-sering konsumsi apa nih? Usus. Usus, benar. Jadi usus ini salah satu menambah stamina. Bukan hanya stamina di ranjang ya, sorry. Tapi stamina buat teman-teman yang kerja sibuk, yang punya aktivitas yang berlebih. Ini salah satu menambah kalori. Kenapa bisa menambah energi? Karena dia mengandung kalori yang lumayan tinggi. Gitu. Itu sih hasil penelitian gue. Tapi kalau misalnya dari teman-teman ada yang nggak sepakat dengan masukan gue, boleh komen di sini. Benar, kita pengen tahu masukan dari teman-teman gimana tentang usus nih. Tuh. Nah buat lu cewek-cewek sering bad mood lu kudu makan usus. Iya. Yakin mudi lu lagi. Tapi ada satu yang kata Mas Tato yang nggak boleh dimakan usus. Usus apa, Mas Tato? Usus buntu, benar. Lo mau makan dong penyakit. Nah, jangan pernah lu makan usus buntu. Iya. Nggak boleh usus buntu. Iya, nggak boleh usus buntu. Udah buntu lu makan. Udah buntu lu punya langsung. Lo kemana kan buntu. Nah, kayak hubungannya. Ya. Sorry ya. Bisa aja Bang Roy kontrol. Iya. Bang Roy ngeri banget ini Bang Roy. Bisa aja Bang Roy kontrol ini. Enak ya. Habis makan ya kan. Udah kenyang gak? Kenyang. Nendang gak sih mie goreng pagi ini? Oh nendang banget, kenyang banget di perut. Mantep ya. Tapi benar kata Bang Roy, kalorinya nambah. Kalori nambah. Jadi, tapi gue nggak tahu perhitungan kalorinya berapa. Nanti kita coba buka forum dengan tim ahli gizi. Kebetulan teman-teman kita juga ada beberapa yang dokter. Nanti mungkin bisa kita kolaborasi ya. Kolaborasi aja. Kita berkolaborasi dengan dokter rekan-rekan kita. Kita akan coba mengulas makanan-makanan dari teman-teman. Salah satunya adalah usus. Apa ya disebutnya? Snack usus ya? Ya snack khusus. Disebutnya snack usus. Ini kalorinya berapa dan fungsi dan manfaatnya apa aja? Seperti itu sih. Benar seperti itu. Buat teman-teman semua yang memang punya produk industri, jangan segan-segan boleh kirim ke kita juga buat nanti kita review. Ya, Betul. betul. Tanpa dipungut biaya. Jadi kita free. Kita ngebantu UMKM ya bos. Benar. Kita naikin UMKM. Jangan sampai kalah kita dengan produk-produk yang di sana. Masyarakat harus lebih maju dari apa? Dari snack-snack swasta lah. Dari snack-snack swasta atau yang pabrik-pabrikan. Betul. Kita ngebantu UMKM mensejahterakan masyarakat. Cintai produk Dalam negeri. lokal gitu. Kayak motonya Mas Pion. Iya. Cintai produk Indonesia. Bisa Ya. aja Aji Botak. Oh iya. Oh ya, gue mau kasih tahu teman-teman, Mas Aji itu kemungkinan nanti jadi streamer game. Dia bakal jadi streamer game. Lagi dibikin konsepnya ya, Mas ya. Lagi dibuat konsepnya dulu. Dia bakalan nanti kalau sudah launching, jangan lupa tonton yang buat teman-teman yang suka nonton game. Bisa nonton di streamernya Mas Aji Botak. Pasti kita kasih linknya kok di bawah. Kita kasih. Channelnya botak. Ya, Bang ada. botak GG. Oh, kira botaknya ada botak GG ya. Tadi gue mau botak anomali. Nggak apa-apa botak anomali, jangan anoman. Iya. Kita jomblo. Jadi nggak cuma produk aja, apapun bisa kita kenalin kepada masyarakat. Betul.
Jadi apapun yang menjadi buah tangan dari teman-teman yang nonton itu bisa kita bantu untuk coba Promosiin ya. promosiin lah sebutannya ya. Kita promosiin ya. Jadi bukan hanya makanan aja. Buat teman-teman mungkin ada yang punya produk t-shirt, punya produk baju, celana atau apapun itu, selama itu buatan pribadi dan tidak plagiat dari produk orang lain, Benar. kita bantu promosi di sini. Gitu. Benar, sepakat. Sepakat. Karena saya melihat dari usus ini nih, berarti ada suatu usaha orang yang ingin memajukan makanan-makanan tradisional ya Pak? Betul sekali, gue setuju. Betul. Jadi kita udah terlalu banyak mengkonsumsi namanya bahan pengawet, bos. Benar. Ya kan? Sorry, gue gak akan nyebutin labelnya, gue akan nyebutin. Tapi banyak sekali makanan itu yang memproduksinya ada bahan pengawet. Terus yang mengandung gula tinggi, bos. Sekarang lagi marak-maraknya nih. Ya. Gondrong. Yang banyak mengandung gula tinggi, tahu kan resikonya? Itu ada diabetes. Ketika sudah diabetes, dia akan terkena resiko namanya gagal ginjal, bos. Benar. Selain itu juga kalau konsumsi berlebih bisa diamputasi kan? Nah, itu. Itu paling bahaya. Masa Paling umur bahaya. 30 tahun kaki udah buntung. Iya. Iya. Lo jadi Agus. Iya. Agus buntung. Iya. Jadi jangan segan-segan ya kan. Sama Bang Roy semua bisa dipromosiin di channelnya. Ya. Apapun itu ya. Apapun itu kita bukan hanya terpatok pada suatu produk makanan aja. Betul. Selama produk itu produksi sendiri, tidak memplagiat atau mengcopy dari produk orang lain, itu kita bantu promosi di sini, bos. Gitu, bos. Wah, mulia sekali Bang Roy ini. Iya, tapi jangan lupa. Jangan lupa. Turunan raja aja. Iya. Hotel. Gua turunan aja, tapi kalau udah turunan aja, tanjakannya jadi buruh lagi. Iya. Emang udah pada mau habis nih. Kalau sikat lagi ya udah kenampung nih perutnya. Udah rampung. Jadi Udah banyak juga. ini kenyang banget. Lu makan 3 biji atau 4 biji itu udah cukup. Kalau gue sendiri ya, itu udah cukup banget. Itu udah nambah kalori energi di gue sendiri. Itu udah cukup banget. Karena tadi kan kita full tadi makannya bertiga berempat tambahan satu itu sampai segitu, dan ini kenyang banget sih. Kenyang banget ya, bos ya. Kenyang banget. Kenyang banget. Gak berasa gue udah 15 biji kayaknya tadi makan. Wah, kalau ngitungin soal makan usus mah biasanya gak hitung tuh. Betul. Tapi pesan satu gua, ketika habis makan jangan langsung tidur karena itu jadi penyakit, bos. Gak bagus, bos. Benar. Kalau bisa kita duduk dulu, ngobrol santai, ngopi-ngopi, ngerokok, barulah sekitar 30 menit atau 45 menit baru kita bisa tidur. Kalau pengen tahu tentang medis ada juga di Ruh Digital. Oke, mantap. Sekalian promosi tuh channel gua tuh. Mau makan ada, medis ada. Mau tanya-tanya usaha bisnis soal perikanan ada juga. Ada juga. Tapi kalau yang sebelah ini punya channelnya ke arah kiri, bros. Ke arah kiri. Dia itu tentang apa? Politik. Tentang politik. Sosial lah. Sosial, politik. Ini nanti channel kita di satunya lagi nih. Nah, ini kita masih satu nama di PHK Foundation semuanya. Ya, kita mempayungi dari PHK Foundation. Turunannya itu banyak. Salah satunya ini channel gue yang terbaru. Itu namanya Roy Gondrong Makan-Makan. Ini adalah dari turunannya PHK Foundation. Jadi jangan ragu juga. Kalau bosen di channelnya Roy Gondrong Makan-Makan masih ada Ruh Digital. Betul. Kalau mau nanya tentang ikan hias ada. Ya kan, beta ada di sini. Beta semua ada, coy. Oh, beta semua ada, sorry. Beta semua ada. Beta semua di sini. Beta semua ada itu lagi gue kegarap juga itu. Kalau mau nanya seputar tentang seni-seni di badan ada Mas Tato. Mas Tato nanti dia untuk ngebahas seni menggambar seni tato. Dia lebih ke seni tato artnya lu ya. Dia seni tato. Jadi kalau teman-teman yang suka seni dengan tubuh dengan tato bisa dengan Mas Tato, nanti kita buka komentar aja. Komentar mau bahas apa kita bahas di sini. Kita forum terbuka, oke? Oke,
Gitu. Mau konsul, mau bikin tato bisa. Mau Konsulnya aja ya. Ya. Nah, kalau bikinnya udah bisa belum? Oh jangan. Tenang, ada gua nanti gua gambar pakai spidol. Enggak. Jadi tato cacing, Bro. Oh ya, sekalian gue juga jadi sebenarnya ini konsepnya si Roy Gondrong makan-makan ini itu memang cenderung untuk makan-makan. Tapi buat teman-teman ada yang memang mau diskusi tentang apa, di sini akan gue buka forum. Tapi di channel yang lain. Nanti misalnya teman-teman komentar mau terkait tentang siapa Menteri Keuangan kita yang sekarang? Purbaya. Purbaya. Itu nanti gua akan kontak teman gue yang channelnya sebelah nih, yang PHK Foundation yang garis keras. Yoi. Ada Pak Haji juga ya. Ya. Dia selalu selalu melihat situasi terkini dia. Betul. Up to date, Up to ya, date Up to ya. date. Jadi nanti untuk urusan ketenagaraan ya, sorry kelibet nih bahasanya. Ketenagaraan terkait dengan politik, terkait dengan masyarakat buruh itu nanti dengan ada Bro Vicky dan Bro Aji. Oke. Oke. Kita tunggu ya. Semua nanti ada kasih kita lagi di Bu ini. Oke, siap. Berarti Roy makan-makan hari ini hanya perkenalan channel ya. Ya, ini Betul. channel pertama gua. Ini gua bikinnya juga dadakan karena memang gak ada prepare. Kita buatnya di kosan ini. Lulut aja, gua nggak cuma pakai celana pendek, Bro. Sebutannya kos revolusi lah. Iya, kos revolusi. Jadi ini gua masih baru pertama, baru perkenalan. Nanti kedepannya mungkin kita akan ngembangin channel-channel kita yang lainnya. Dan jangan lupa nanti Bang Roy akan makan yang pedas-pedas. Oh iya, gua bakalan bikin eksperimen. Tadi gua baru buka sih, gua baru kepikiran ada makan mie tapi gua hanya dicampur pakai air Coca-Cola, coy. Waduh, berobatnya mahal Bang Roy. Kan ada BPJS, coy. Ada BPJS. BPJS menangis dan diagnosanya Bang Roy. Jadi kita coba pengen bikin eksperimen. Jadi kalau kita lagi nggak ada nggak ada kegiatan nih, lagi belum ada yang teman-teman yang komentar pengen bikin apa, atau ada yang coba masukin review makanan, komen aja. Lu di komen di kita mau eksperimen makan apa. Nanti sekiranya itu bisa kita jalanin, ya. Benar. Asal nggak jangan yang gila-gila banget ya. BPJS kan terima, coy. Atau yang punya cerita-cerita horor legenda di daerahnya boleh kirim juga. Karena Bang Roy ini salah satu pembuat animasi horor. Oke. Iya. Soalnya ada hantu aja. Betul. Gue juga. Jadi di Ru Digital itu sebenarnya kenapa gue namain Ru Digital, karena ini gue promosi channel gue satu, Ru Digital ini gue bermain di animasi, tapi di situ menceritakan banyak hal. Ada tentang urban legend, hantu. Urban legend yang aku maksud tadi. Urban legend, tapi gue ngambilnya itu hantu-hantu Indonesia, coy. Gue bukan ngambil hantu-hantu luar negeri ya kayak Nun, Ain, bukan ya? Itu mah masih kalah Pak sama hantu-hantu Indonesia, lebih serem. Nah, gue ngambilnya urban legend hantu-hantu di Indonesia, dan itu akan gue garap. Kalau lu punya cerita yang aneh, yang menurut lu pernah ada kejadian, lu komen. Gue akan coba cari literasi dari cerita itu, coy. Atau mungkin ada muncul setan-setan baru yang lagi tren. Apa tuh, Bang? Misalnya kalau wewe udah nggak tobrut lagi. Iya, udah nggak tahu bro, operasi plastik jadi cakep. Soalnya sekarang kalau orang lihat kalau wewe tobrut itu pasti diuber-uber Bang. Bener. Sekarang kelakuan manusia udah lebih dari para setan. Setan aja minder ngeliat manusia. Makanya Iya. digambarin di animasi. Iya. Oh iya, mungkin juga nanti kalau misalnya teman-teman mau challenge kita di tempat-tempat angker, lu pada berani nggak kira-kira nih? Wah berani. Berani ya? Berani. Lu tunjukin tempat ini, kita di Jogja sekarang ya. Ya benar juga. Kita di Jogja. Kalau lu ada tempat-tempat horor yang mau kita tempatin, komen aja. Kita akan datengin tempat itu benar atau tidaknya tempat itu angker, atau fakta atau tidak. Betul. Ya, gitu. Dan kita akan menceritakan kenapa tempat itu bisa menjadi angker, gitu sih. Coy, di sini kan ada di atas rumah kali kurang berani lu. Itu mah biasa aja. Apa mau gue lukisin? Nih,
Mas Piki Banaspati. Anjing bola api dong. Gue bisa nanti gue terawang ya kan, ya nanti gue belajar tentang terawang lah sambil gue bisa melukis ya. Bisa ngelukis, Bisa tipis-tipis lah, tipis-tipis. garis kok bisa. Jadi Mas Piki ini selain bisa menggambar, melukis, dia bisa belajar berhitung. Buat teman-teman yang minta nyari angka bisa ke dia. Berak. Ke gua. Banyak yang masang tol yang dalam malu anjing. Pokoknya konsultasi HK Mas Vicky. Mas Piki, AK, SDY, SGP yang mau 3D, 2D, 4D bisa konsultasi nih. Wah Temen ini kita. disclaimer anjing. Maksud gua tadi 2D itu 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Oh, USG. USG. Ingat, judi membuat kita terpuruk. Jangan pernah bermain judi. Benar, Miskin. benar. Banyak orang-orang di luar sana yang miskin karena judi. Gue ada cerita. Jadi gue punya teman, itu teman akrab gue banget. Ini gue cerita ya apa ya, sambil kan habis baru pada makan kita cerita sedikit ya. Gue dulu punya teman, ini cerita di kantor gue yang lama. Dia itu dulu messenger, pengantar surat perusahaan. Dulu 2021 itu lagi gempar-gemparnya judi slot, Bos. Wah, yang gimana tuh, Pak? Judi slot. Ya, jadi teman-teman mungkin tahu lah judi slot kayak gimana ya. Gua akan ceritakan seperti apa judi slot, nanti boleh cari literasinya di internet. Gua akan ceritakan sedikit tentang teman gue ini. Dia adalah messenger yang kerjanya itu harus pakai motor, Bos. Oh, di motor. Harus pakai motor karena dia Pengantar surat ya, bahasanya. pengantar surat. Ya. Setiap hari dia depo 100, kalah depo lagi naik 200, kalah lagi depo 300, sampai terakhir dia udah nggak punya duit, akhirnya dia ngegadein motornya, Bos. Berharap kemenangan dari menggadai motor. Oke. Tetapi Motor kantor ini. motor kantor. Si goblok. Nah, ini salah satu hal yang terbodoh menurut gua dari bermain judi. Jadi dia ngadain motor perusahaan, entah kemana gua nggak tahu, sehingga ketika dia berharap uang itu menang, tapi yang terjadi adalah kekalahan. Nah, lo pikir pakai logika, ketika dia motor nggak ada, dia nganter surat, pakai apa, Bos, waktu itu? Pakai angkot. Lebih nyaman ya duduk. Lebih aman, tapi pengeluarannya lebih besar, coy. Oh iya benar. Yang pertama adalah dia harus mengeluarkan budget yang lebih. Yang kedua adalah waktunya tidak fleksibel karena dia harus pakai angkot. Beda dengan pakai motor yang fleksibel. Nggak lama akhirnya dia dipecat karena perusahaan melihatnya ini kerugian waktu bagi perusahaan karena pekerjaannya lalai ya. Oke. Itulah. Jadi buat gue sih teman-teman nih stop judi. Oke? Stop judi. Stop judi. Kalau bisa jangan judi dan narkoba, jauhi teman-teman. Benar. Lebih baik kita makan. Makan di channel siapa ya? Roy Gondrong Makan. Oke, mungkin Bang Roy itu perkenalan dari channelnya Bang Roy ya. Benar. Mungkin ada gua kasih kesempatan untuk Mas Piki perkenalan channelnya di garis kiri apa tangan kiri, Mas Piki? Kalau tangan kiri buat cebok, Pak. Iya, kalau tangan kanan buat makan. Iya. Nanti saya juga ada channel PHK Foundation. PHK Foundation kiri itu buat kita diskusi tentang isu-isu apa saja yang lagi viral hari ini. Bersama saya dengan Bang Haji nanti akan bahas. Oke. Contohnya kayak gimana tuh, Bang? Situasi hari ini, misalnya, kenapa sih Purbaya muncul ketika ada pelik ekonomi di Indonesia saat ini? Oke. Kenapa sih orang misterius itu tiba-tiba ada? Nah, Oke. itu kan menjadi pertanyaan dan keresahan dari setiap orang ya, kenapa dia ada gitu. Betul. Tapi jangan ngebahas ijazah ya, Bang, nanti ada polisi. Iya. Tukang bakso ntar. Iya, tiba-tiba ada tukang bakso di depan kosan, repot Ya. gua. Nanti nggak jadi Roy Gondrong, Roy Botak dicukur, masuk penjara. Iya. Oke, itulah ya. Oke. Nanti untuk yang channel ngebahas tentang politik, tentang apa namanya? Isu sosial. Isu sosial yang terjadi di negara Konoha, nanti bisa dibantu dengan
Bro Vicky dan Bro Aji. Nanti juga kita ada kegiatan di bulan depan itu. Saya juga punya komunitas baru, namanya Ayo Bertani. Ois. Itu nanti kita akan edukasi pertanian ala era modern ya. Jadi nggak perlu memerlukan lahan besar, tapi kecil itu bisa dimanfaatkan. Ois, Itu juga mantap buat ini mantap. income kalian nanti kalau kalian lagi gabut. Jadi Dan nggak ini suatu hal kegiatan positif sih menurut positif. gua. Hal kegiatan positif dan ada hal nanti menambahkan perekonomian. Benar. Setuju nggak? Setuju. Jadi buat anak muda itu jangan buta untuk bertani lah. Betul. Kalau menurutku sih ini bertani itu karena masalahnya tahun ke depan itu kan ada krisis pangan. Karena ada 2025 beli minyak itu sekarang udah nggak bisa pakai dolar. Jadi petrodollar udah nggak berlaku. Jadi nilai dolar tuh runtuh. Amerika dalam masa kebangkrutan. Sekarang udah baca berita belum? Lagi di shutdown pemerintahannya dia. Ini Karena Amerika juga udah nggak nyuplai persenjataan lagi ke Ukraina karena dia juga sendiri krisis parah, coy. Nah, ini statement dari PHK Foundation menyikapi tentang isu global dan nasional. oke. Untuk teman-teman yang mau diskusi tentang terkait isu global, isu negara, isu keuangan, itu nanti bisa di channel teman gue yang satu ini. Lu angkat isu apa? Lu komen di komentar nanti di bawah. Apa yang mau lu angkat? Lu infoin ke gue. Nanti gue akan infokan ke rekan-rekan. Kapan dia ada waktu kita bebas ya. Mau live atau kayak gini juga boleh ya. Tapi lebih enak Live langsung sih. ya. Oh live ya. Live, jadi langsung. Jadi Jadi kita lo nggak tahu. komentarnya apa tuh tinggal jelasin jawaban. Oke. Berarti kalau live berarti di TikTok atau di YouTube nih, Bang? Di TikTok boleh, YouTube boleh. Oke. Nanti lu komen aja ke gua kapan topik yang mau kita bahas. Nanti kita live pas kita ada waktu ketemu bareng karena kita ini pekerja ya. Iya. Kita bekerja yang memang waktunya itu terbatas untuk bisa mengisi media sosial gitu. Jadi hanya waktu tertentu dan kita bisa diskusinya. Gitu sih. Mantap. Udah cukup. Cukup kawan-kawan. Untuk perkenalannya. Cukup. Mungkin itu aja perkenalan kita channel pertama kita nih. Ya. Oke, ini channel pertama kita. Bukan channel Perkenalan pertama. aja. Perkenalan dari Semua channel. semua channel yang sedang kita garap. Jadi teman-teman ini punya channelnya masing-masing, terutama gue juga punya. Ya, ini adalah channel pertama Roy Gondrong Makan-Makan. Ini lebih kecenderung apa ya? Makan-makan, explore rasa. Pengenalan snack-snack tradisional juga dia udah melempem nih sekarang nih ya. Betul. Atau udah mulai berkurang dan anak-anak yang baru tumbuh nih nggak tahu nih makan makanan yang dulu nih yang dimakan sama orang-orang itu apa sih? Iya, kayak misalnya gue tanya ke anak sekarang, tahu nggak geplak? Nggak tahu dia makanan geplak apaan. Getuk kagak tahu. Dia taunya Cheetos. Waduh. Gitu. Sama telur gulung. Sama telur gulung. Iya. Lama-lama lu yang gue gulung. Iya. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya yang sudah menonton. Jangan lupa komen apa aja mau kita bahas dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.